Masih bersama saya Ulfaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Arena judi sabung ayam di Karangjoang, Balikpapan digerebek, 3 orang jadi tersangka. Dinkes Kaltim tengah melacak sumber COVID-19 yang diderita 2 pasien rumah sakit Awe Syahrani, Samarinda. Yuk, isi waktu liburan sekolah dengan bermain sambil berenang di Karangjoang Water Fun, Balikpapan. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Christina Aryani menegaskan hingga saat ini masih terdapat pekerja migran Indonesia yang pergi ke luar negeri secara ilegal. Kondisi tersebut ditegaskan dalam kunjungannya ke Nunukan, Kalimantan Utara, Selasa siang. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Christina meminta semua sektor bekerja sama untuk melindungi para pekerja. Salah satunya yakni mengingatkan kepada calon pekerja agar menaati aturan yang berlaku. Wakil Menteri juga mengaku prihatin oleh sikap sejumlah pekerja yang sengaja menghambur-hamburkan penghasilannya untuk kesenangan sesaat. Memang saya sejak dulu ingin datang ke Nunukan ya untuk melihat langsung kalau katanya Pak Wahyu Bupati itu belanja masalah katanya, karena Nunukan ini kan menjadi pintu perlintasan bagi pekerja migran yang akan berangkat ke Malaysia. Nah sayangnya banyak dari mereka ini masih berangkat secara prosedural, secara ilegal, sehingga ketika sampai di Malaysia bekerja kemudian terdapat berbagai masalah ya, entah ditangkap dan lain-lain, masa tahanan, lalu kemudian dideportasi. Nah inilah kita nanti juga akan melihat jalur-jalur yang biasa dipakai, digunakan ya, dan juga memikirkan bagaimana sih solusinya, apalagi yang perlu dilakukan. Selama ini kami sudah melakukan berbagai upaya ya, sosialisasi untuk berangkat prosedural itu tidak pernah berhenti. Agar para migran tidak terjebak modus kejahatan perbankan internasional, pemerintah juga melibatkan pihak Bank Indonesia. Langkah yang dilakukan yakni dengan memberi pelatihan teknik pengelolaan keuangan serta teknik menghindari dari pelaku kejahatan perbankan. Pemahaman tentang modus-modus kejahatan perbankan gitu. Ya modus-modusnya saja. Oh kalau misalkan nanti ada WA ataupun telepon yang tidak dikenal, perilakunya seperti ini, pasti ini modusnya penipuan. Dan sejak saat itu mereka itu tahu paham bahwa tidak perlu dilanjutkan dan diabaikan saja. Nah itu penting supaya tidak banyak masyarakat kita yang tertipu. Mungkin itu peran kita melengkapi pelatihan yang dilakukan oleh BP3MI yang lain, seperti tadi disampaikan Ibu Wamen, prosedur legal kalau kita berangkat ke luar negeri, kemudian juga sosialisasi bagaimana kita anti narkoba. Itu ada beberapa kegiatan lain yang kita padukan bersama dengan Indonesia. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berharap tidak ada lagi pekerja migran Indonesia yang dideportasi akibat masuk ke negara lain secara ilegal. Amir Hamzah dan Mustafa melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Berau hingga Selasa siang masih mendata kelurahan dan kampung yang siap membentuk dan mendirikan koperasi merah putih di wilayahnya masing-masing. Pendataan dilakukan lantaran sebelumnya sebanyak 107 kampung dan kelurahan di Berau yang turut mengikuti kegiatan musyawarah desa. Keputusan dalam musyawarah tersebut yakni kesepakatan untuk mendirikan dan membentuk koperasi desa merah putih. Sejauh ini masih terdapat 3 kampung yang belum mendirikan koperasi tersebut karena musibah banjir.
sementara ini masih ada beberapa yang sudah beberapa kampung yang musdes, sudah hampir 110 kampung dan kelurahan. Ini ada 3 kampung yang kemarin terkendala masalah ada banjir, terkait musibah banjir, sehingga mereka tertunda mungkin untuk pelaksanaan musdes. Rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih kini jadi sorotan DPRD Berau. Mereka meminta agar kampung yang tidak siap untuk mendirikan koperasi tersebut agar tidak memaksakan diri. Berau saya rasa mungkin bisa lah, ada beberapa tadi, tapi tidak semua kampung ini bisa terlaksana. Jadi kita punya 13 kecamatan, di setiap kecamatan mungkin ada 1-2 kampung saja yang mungkin layak dan perlu dan bisa, itu kita jalankan. Nah kalau yang tidak bisa jangan kita paksakan, kenapa? Karena takutnya nanti akan menjadi beban APBD. Data dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Berau, terdapat 2 kelurahan dan 4 kampung yang kini sudah memiliki badan hukum pendirian Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih ini menjadi ramai setelah program tersebut diluncurkan oleh Kementerian Koperasi. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Inilah di antara peserta Lomba Hapsi yang digelar di Gedung Serbaguna SD Muhammadiyah 5, Jalan Jakarta Sungai Kunjang, Samarinda, Selasa siang. Peserta yang berasal dari perwakilan sekolah dasar tingkat kecamatan itu berupaya untuk tampil maksimal di hadapan penonton dan dewan juri. Panitia pelaksana menyatakan peserta lomba ini berasal dari 10 sekolah dasar yang sebelumnya lolos di tingkat kelurahan. Mereka itu terdiri dari kelompok pria dan wanita. Macam-macam Pak, dari ada yang kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Seberang, Samarinda Kota, dan pokoknya kecamatan yang ada di Samarinda. Berarti 10 kecamatan? 10 kecamatan, putra dan putri. Oke, untuk SD-nya berarti mewakili setiap kecamatan? Ya, mewakili dari setiap kecamatan, karena yang diambil dari masing-masing kecamatan itu juara 1. Juara satunya? Yang sebelumnya kita melaksanakan lomba petas PAI tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan. Nah, setelah ini apakah akan maju lagi tingkat provinsi atau seperti apa? Atau cukup sampai di sini? Kalau itu kami belum bisa menjawab karena dari panitia hanya menyiapkan memfasilitasi tingkat kota. Tingkat kota untuk ya? Provinsi nanti mungkin kita lihat ke depannya seperti apa nantinya. Salah satu peserta mengaku jumlah anggota dalam satu regu sebanyak 12 orang. Dari jumlah tersebut, untuk bisa tampil maksimal di panggung, mereka mempersiapkannya selama 2 minggu. Ambil hapsi. Hapsi? Ya. Berapa orang satu kelompok? 12. 12? Ya. Berapa lama latihannya? Ya. Ada 1 bulan? Nggak ada. Nggak ada 1 bulan? Ya, 2 minggu kurang. 2 minggu kurang ya? Berapa lagu tadi yang dibawakan? 3. 3 lagu? Ya. Sudah pernah sebelumnya ikut lomba hapsi? Udah. Sudah pernah? Sempat gugup nggak tadi di panggung? Cukup. Gugup ya? Harapannya juara nggak atau kalah? Juara. Harapannya juara? Pentas PAI yang dijadikan sebagai ajang pekan kreativitas dan seni pendidikan Islam itu digelar untuk membentuk generasi muda yang berprestasi dan berakhlak. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seru dan menarik. Itulah gambaran saat berlibur di Karangcoang Waterfun, Balikpapan. Tempat hiburan di kilometer 11 Balikpapan Utara ini semakin ramai saat belasan pelajar kelas 6 datang berkunjung.
Para siswa ini sengaja memilih lokasi ini sebagai tempat perpisahan kelas dan guru sekolah. Orang tua siswa mengaku sangat mendukung kegiatan anak-anaknya selama keamanannya cukup terjamin. Selain itu, lokasi tempat bermain dan berenangnya tidak jauh dari rumah. Berapa orang ke sini, Bu? Dan apa acaranya? Liburan kayak ini? Ini aja liburan ini perpisahan anak kelas 6 Apa, Bu? Gimana tempatnya? di Waterfront Karangjuang. Bagaimana suasana? Suasananya bagus, pas banget buat anak-anak ini kan. Tapi anak dijaga ya? Iya, ada. Anak-anak dijaga, penjaganya juga ada. Oh, asik banget Om di sini. Mau lulus juga kan? Oh, sudah lulusan. Ya. Oh, jadi ya? Ya. Berlibur. Ya. Tempat berenang dan bermain ini mulai dibuka pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Lokasi ini biasa ramai dikunjungi saat akhir pekan atau libur panjang. Biasanya hari-hari weekend, Sabtu, Minggu, tanggal merah. Jam berapa buka, Bang? Mulai dari jam berapa? Di sini mulai jam 8. Jam 8 sudah buka, tutupnya sampai jam 6. Betul, sampai jam 6 ya? Ini apa aja, Bang, larangannya atau boleh mandi yang di mana aja? Kalau larangannya standar lah ya. Jangan makan di pinggir kolam, jangan membawa makanan, sama kalau anaknya kalau pakai pampers tuh dilepas dulu. Sama kami juga sebagai pengawas selalu mengawasi anak-anak yang untuk selalu berenang ke dewasa. Bagi keluarga yang ingin bermain bersama dengan suasana nyaman, tidak ada salahnya jika mencoba datang ke tempat ini. Untuk harga tiketnya, di hari biasa harganya Rp35.000 dan di hari libur Rp40.000 per orangnya. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ufolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.